Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana wa asbagha alaina bi kathratin ni'am. Walladzi hadana ila dinil Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falang tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ikhwani minal muslimin wal muslimatil kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalihi aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul adzim wa huwa asdaqul qailin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara, para pemirsa yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian singkat pada saat ini, saya mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga berada saya khususnya, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dalam pengertian yang sebenar-benarnya, yakni apa saja nikmat, karunia, kebaikan dan kebahagiaan yang dilimpahkan oleh Allah pada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk pendekatan diri kita pada Allah atau taqarrubun ilallah, dan juga untuk pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah atau ta'abbudun ilallah. Jadi bukti nyata bahwa orang bersyukur pada Allah itu adalah tatkala orang itu dapat menggunakan nikmat-nikmat Allah yang kita terima semaksimal mungkin untuk pendekatan diri dan untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah syukur ini, karena merupakan kriteria dari takwa kepada Allah, kita senantiasa berusaha untuk kita realisasikan dalam pribadi kita. Ketahuilah kita semua bahwa hakikat orang bertakwa pada Allah yang sebenarnya adalah diukur lewat tiga hal. Yang pertama ialah senantiasa berada di dalam ketaatannya kepada Allah dan tidak berani melanggar barang satu pun perintahnya. Lalu yang kedua adalah senantiasa mengingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, bahkan dalam keadaan seperti apapun, kita senantiasa ingat pada Allah, tidak sekejap pun kita melupakannya. Dan yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, bahwa senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas semua nikmat karunia yang kita terima, dan tidak berani mengkufuri atau mengingkari tentang nikmat tersebut. Yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa pada Allah, direalisasikan dalam bentuk senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dan para pemirsa saya hormati, dalam kesempatan ini akan diketengahkan kuliah singkat yang bertemakan tentang dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Tema itu tidaklah dah seperti yang disabdakan Nabi di dalam satu hadis qudsi. Hadisnya agak panjang,
Tapi bagian dari hadis itu Rasulullah bersabda, Allah berfirman bahwa lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia sedang berbuka dari puasanya, dan kebahagiaan yang kedua adalah tatkala dia bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, besok di hari kiamat. Jamaah yang saya hormati, orang hidup ini siapapun pasti akan berusaha maksimal mungkin untuk mencapai kebahagiaan. Ada yang tercapai kebahagiaan itu, tapi tidak sedikit juga ada yang gagal untuk mencapainya. Di dalam Islam, lewat sabda Nabi tadi sudah jelas, ternyata resep kebahagiaan itu adalah kalau kita senantiasa beribadah pada Allah, wabil khusus lewat ibadah siam atau saum. Sehingga kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah itu pasti akan membawa kebaikan, kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Demikianlah sebaliknya, apabila orang itu oleh Allah dilarang, pasti larangan itu akan berdampak keburukan, kebinasaan, baik kebinasaan itu sifatnya dunia, lebih-lebih juga di akhirat. Sehingga Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang murah dan lagi Maha Kasih itu senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita mencapai kebahagiaan tersebut. Jamaah yang saya hormati, tadi diterangkan bahwa orang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan tatkala dia sudah berbuka, baik itu berbuka di setiap sore harinya maupun juga ketika sedang berbuka mengakhiri bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Lalu kita merayakan namanya Idul Fitri, yakni hari raya kita berbuka. Kenapa orang berbuka itu berbahagia? Jamaah saya hormati, orang berpuasa itu ada sebuah jihad atau perjuangan yang berat, bahkan ibadah yang terbeban. Harus menahan diri dari lapar, dahaga, letih, lesu, lelah, juga apa-apa yang menjadi kehendak syahwatnya. Dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ibadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah secara zahir, tentu ini adalah merupakan beban yang berat. Justru karena beban yang berat itulah ketika kita dapat menjalani dengan penuh keikhlasan, dengan sikap yang istiqomah, yang tentunya sangat berat, kita jalan dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, akhirnya kita sampai pada titik yang kita harapkan, yakni ketika sudah masuk waktu maghrib. Orang yang berbuka puasa itu tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya, betapa puasnya setelah berjuang sepanjang hari, menahan diri dari hal-hal yang menjadi keinginannya itu. Nah, ketika dia berbuka itu ada kepuasan yang tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Itu baru kebahagiaan secara zahir ketika kita berbuka puasa. Hakikatnya sebenarnya orang hidup ini adalah mencari kebahagiaan, dan ketahuilah bahwa kebahagiaan itu hanya akan teraih kalau orang lewat berjuang lebih dahulu. Jadi kalau ada satu istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, artinya adalah berjuang lebih dahulu, baru kita akan mendapatkan kemenangan di hari kemudian. Ini jelas contohnya dalam ibadah puasa, juga dari ibadah yang lainnya. Kalau kita akan mendapatkan kepuasan ending daripada ibadah tersebut, maka dengan sangat teguh hati, dengan sangat mental yang sangat kuat, dari pagi sampai sore harus menahan diri dengan sebaik-baiknya. Betapa puasnya ketika kita sudah berbuka puasa itu, ini adalah menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam satu perjuangan atau dalam satu ibadah. Maaf, bukan hanya puasa saja, semua ibadah memang adalah perlu perjuangan. Bahkan adalah semua apa yang kita laksanakan untuk meraih tujuan adalah mesti harus lewat perjuangan yang panjang. Dan ketika kita melewati dengan penuh ketabahan, dengan penuh keikhlasan tadi, adalah benar-benar akan meraih apa yang menjadi cita-cita kita tersebut. Mudah-mudahan kita dapat merasakan bukan hanya secara jasmaniah, tapi juga secara ruhaniyah.
bahwa kita ini dibimbing oleh Allah dunia dah lewat Al-Quran. Al-Quran membimbing kita dah menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan surah Yunus 57 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un wasudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk kepada kita, kepuasan kita, kebahagiaan kita, karena walaupun berat menjalani kehidupan, walaupun berat menjalani kewajiban-kewajiban ini, jangan dikira bahwa sholat itu ya berat aslinya. Tapi kalau orang itu beriman karena hidayah, ilmu, petunjuk sudah sampai, maka yang tadi berat justru menjadi ringan, bahkan menjadi kebutuhan yang paling pokok. Sehingga kalau orang beriman adalah bicara tentang sholat, bicara tentang puasa, infak, zakat, sedekah, semuanya perlu perjuangan, perlu pembiasaan. Tatkala itu sudah bisa dilaksanakan, ada kebahagiaan hakiki berjuta perasaan yang tidak bisa kita lukiskan. Ini baru kebahagiaan yang bersifat farhatun inda fitrih, ketika kita sedang berbuka, baik berbuka tatkala kita berbuka maupun tatkala kita merayakan hari Idul Fitri. Jamaah yang saya hormati, Bapak, Ibu, Saudara yang terhormat. Lalu yang kedua kata Nabi, yakni wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan satu kebahagiaan lagi adalah tatkala dia bertemu kepada Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin. Sebenarnya syarat bertemu dengan Allah itu, kecuali disebutkan dalam hadis tadi, lewat ibadah puasa yang salah satu di antara ibadahnya. Ada ayat yang lainnya yang menyatakan tegas, misalnya pada surah Al-Kahfi yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bagian kedua ini, siapa yang ingin bertemu kepada Tuhannya, siapa yang ingin bercita-cita besok dari kiamat, ingin bermuajah, berjumpa dengan Tuhannya yang dia sangat rindukan, bahkan itu kepuncaan kebahagiaan besok akhirat, Allah mengatakan syaratnya atau kriteria adalah, yang pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaknya dia dalam hidup dunia adalah banyak-banyak beramal sholih. Jadi kita bertemu dengan Allah kalau selama hidup kita adalah menghiasi diri kita ini tidak terbuang waktu kecuali bernilai sebagai amal soleh apapun bentuknya. Lalu yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan sekali-kali jangan sampai menyekutukan kepada jalan barang satupun tatkala dia beribadah kepada Allah SWT. Karena Allah itu adalah zat satu-satunya yang diibadahi, sekaligus otomatis kita beribadah hanya kepadanya. Iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada pula ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika dua syarat ini, banyak beramal soleh selama hidup, dan iman yang teguh, yang murni, ketauhidan yang tidak sama sekali bersentuhan dengan musyrikan, dua inilah yang benar-benar menjadi syarat nanti di kelak kemudian hari kita akan bertemu pada Allah SWT yang kita rindukan. Ke dalam surga itu luar biasa nikmatnya, digambar luar biasa hebatnya, tetapi ada kenikmatan yang paling puncak nikmat itu, yakni ketika bertemu pada Allah SWT. Dan yang punya antusias semangat ini hanyalah orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, kalau orang yang kafir, tentu mereka tidak punya seperti ini. Coba kita lihat di dalam surah Yunus yang ke-7 itu, 7 dan 8. Allah itu mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ini orang kafir itu seperti itu. Oleh Allah sudah jelas dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, sama sekali tidak mengharapkan bertemu pada kami Allah besok dari kiamat, karena memang mereka tidak beriman dari akhirat.
Orang kafir itu tidak beriman pada akhirat, tentu tidak akan ada harapan sedikit pun di dalam hatinya ingin bertemu pada Allah. Kalau orang iman, jelas orang beriman adalah cita-cita yang paling puncak setiap mukmin ialah besok di hari kiamat bisa bertemu, bermuajah, melihat langsung pada Allah. Nikmatnya tidak bisa digambarkan, saking hebatnya. Waradu bil hayati dunya, dan orang kafir itu sudah senang, puas sekali hidup di dunia ini. Waradu, dan mereka sudah ridho, sudah senang, puas hidup di dunia ini. Wat ma'annu biha, bahkan mereka sangat tenang, tentram, bahagia di dunia ini. Walladzina ayatina ghafilun, dan mereka juga tidak beriman sama sekali kepada ayat Allah, sehingga mereka dah lalai, ghafilun, mereka dah melalaikan ayat Allah. Baik ayat-ayat yang terbentang luas di alam semesta, terlebih-lebih dah ayat yang termaktub di dalam firman Allah, kitab suci Al-Quran. Mereka sama sekali dah tidak mengimani, mereka adalah benar-benar lalai darinya. Itulah maka ulaika ma'wahumun nar, tempat mereka itulah ada neraka, bima kanu yaksibun, semua itu disebabkan karena apa yang telah mereka kerjakan selama hidupnya. Ini sebuah perbandingan. Jadi kalau orang beriman itu yang dirindukan itu adalah besok di hari akhirat kebahagiaan hakiki bertemu Allah, sedangkan orang kafir ada kesenangannya itu hanya di dunia ini, padahal cuma sedikit dan hanya sebentar, sedikit, dan nilainya sangat hina, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan akhirat. Wa mal hayatud dunya bil akhirah illa mata'un. Kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan akhirat, kecuali lah mata'un, kesenangan yang sangat sedikit, yang kalau tidak hati-hati dia akan terpedaya, tertipu olehnya. Namun sebaliknya, jamaah saya hormati, kenapa kita berpuasa dengan berlelah-lelah, berletih-letih, nahan ngantuk, lapar dahaga, menahan hubungan suami istri dari pagi sampai sore, sampai maghrib, tidak ada ingin atau mempunyai keinginan yang sangat hebat, puncaknya yakni ingin bertemu pada Allah SWT, karena janji Allah lewat eksekusi yang telah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau surga seperti apa? Kalau bertemu dengan Allah puncaknya dari kebahagiaan, lalu surga seperti apa? Masya Allah, jamaah saya hormati, surga itu misalnya di berbagai terbentang, tersebar banyak. Misalnya saja, ambil contoh, kita membaca di surah Shad, juz yang ke-23, diterangkan oleh Allah dari ayat ke-49 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lil muttaqina, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu la husna ma'abin, benar-benar ditempatkan di tempat kembali yang paling bagus. Tempat yang bagus itu seperti apa? Ditafsirkan sendiri Allah di ayat berikutnya, yakni jannati adnin, surga, taman-taman surga, yang di taman surga itu, jamaah saya hormati, Allah menjelaskan mufattahatal lahumul abwab, pintu-pintunya terbuka lebar bagi mereka orang bertakwa. Jamaah saya hormati, surga itu dalam hadis terangkan ada beberapa pintu, ada 8 pintu, ada babu royan, ada babu sakhoya, ada pintu yang lain. Jadi kalau orang yang ahli salat duha nanti akan masuk pintu namanya pintu duha. Orang yang puasa di bulan Ramadan ini ada pintu khusus yang hebat, yang sangat hebat, yang sangat nyaman, yang istimewa, VIP, yang disebut sebagai babu royan. Diterangkan di dalam hadis bahwa babu royan itu para penjaganya, malaikatnya akan memanggil, wahai orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia berpuasa Ramadan, silahkan masuk ke pintu ini, tafadhol, silahkan masuk. Pintu ini namanya pintu royan. Ketika semuanya masuk sampai yang terakhir masuk, lalu oleh malaikat ditutup pintu itu, artinya adalah tidak ada satupun yang bisa masuk itu kecuali orang yang ketika hidupnya adalah benar-benar melaksanakan ibadah puasa selama Ramadan di dalam hidupnya itu. Ada pintu atau babu sakhoya, orang yang sudah kok, dan pintu yang lain. Nah di sini Allah mengatakan bahwa mufattahatal lahumul abwab,
semua pintu terbuka untuk mereka orang-orang bertakwa. Karena bertakwa itu dilihat dari mana saja, itu ada benar-benar adalah mempunyai kriteria. Sholatkah, infakah, sedekahkah, hajikah, atau puasa Ramadankah, zakatkah, silaturahim, atau banyak sholat sunat yang lainnya, atau ibadah yang lainnya. Maka lihat teman-temannya, mana saja orang bertakwa tentu akan ada kesempatan sih. Mufattahatallahumul abwab. Lalu diterangkan, muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin katsirati wa syarab. Mereka bertelekan di tempat duduk yang sangat indah, dan di tempat duduk itu lalu mereka dalam memohon pada Allah dengan berbagai buah-buahan yang amat sangat banyak dan berbagai minuman yang beraneka ragam. Bahkan diterangkan ayat berikutnya, indahum qasiratu tarfi atrab. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang mereka setia kepadanya, menjaga pada matanya dan yang lainnya. Bahkan usianya sebaya. Atrab adalah sebaya. Betapa indahnya ketika di dunia. Tapi ketahuilah bahwa puncak keindahan itu bukan itu. Puncak keindahan ini adalah yaitu ngindaliqa'i rabbih atau famangkana jilika rabbih. Ketika bertemu dengan Allah, itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jamaah saya hormati, oleh karena itu marilah kita bersyukur pada Allah bahwa kita ini alhamdulillah di tahun 1450 ini Hijrah ini kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang disebut syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun unzila fil Quran dan sebagainya. Dan tidak semua orang adalah mendapatkan nikmat seperti ini, hanya orang yang beriman sajalah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya adalah lewat event Ramadan ini benar-benar akan mengantarkan pada kita adalah yakni wa farhatun inda liqa'i rabbih, kelak di kemudian hari ketika kita sudah berada di surga Allah, yakni jannatu adn. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, dan wa a'udzubika minan nar. Banyak kita baca di Ramadan, oleh Allah nanti pasti akan dikabulkan, kita masuk ke surga itu dan terjauhkan dari neraka. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Neraka yang na'udzubillah min dzalik dasar itu. Jamaah saya hormati, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, saya kira demikian sekedar kuliah singkat di kesempatan ini. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadahnya di selama Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kita oleh Allah dipertemukan Yaumu Idul Fitri, yakni ketika kita mendapatkan kemenangan yang hakiki, bertambah taatnya pada Allah, bertambah dekatnya kita pada Allah, bertambah kita bersyukur pada Allah Taala. Mudah-mudahan manfaatnya, dan segala kekurangannya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.